أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita hanya tertuju kepada Allah. Karena Allah lah kita dapat beraktivitas pada hari ini. Karena Allah lah jua kita mampu memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah jugalah kita tempat bermohon dari segala sesuatu apa yang telah kita pinta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selawat berangkaikan salam keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Zulhijjah ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriah. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini adalah peristiwa yang istimewa bagi kita umat Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah itu artinya adalah berpindahnya Rasulullah dari kota Makkah ke Yasrib, Madinah. Maka dari itu tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tentunya hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu adalah merubah, memperbaiki dan mengembangkan ajaran agamanya Allah, dinul Islam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berpesan kepada kita di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepadaku sebelum dia lulus dari cobaan dan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan itu adalah penuh dengan cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Gunanya apa?
adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik enggak level kita? Level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu semakin diuji Allah kita, semakin kita bertawakal kita kepada Allah, semakin cintanya kita kepada Allah, semakin kita melaksanakan perintahnya Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, semakin naiklah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentunya jemaah yang dirahmati Allah, apakah hanya sebatas itu saja? Tentunya tidak. Pasti kita akan diuji Allah kita terus, dan diuji bagaimana kita untuk mendapatkan level keimanan kita yang la'allakum tattaqun, bagaimana orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, masa diberikan Allah kepada kita, kesempatan diberikan Allah kepada kita. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa yang diberikan Allah kepada kita, demi waktu yang diberikan Allah kepada kita. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pandai menggunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita, setelah diberikan Allah kita usia, setelah diberikan Allah kita rezeki, setelah diberikan Allah kita kesempatan-kesempatan itu, kalaulah kita insya Allah mampu kita meraih untuk nilai ketakwaan kita kepada Allah, inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang merugi di hadapan Allah. Innal insana lafi khusr. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi, kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, dia mampu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah, lalu dia saling nasihat menasihati di dalam suatu kebaikan dan kesabaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang diberikan Allah. Maka dari itu tentunya ada perlunya kita hijrah. Dari kita tentunya mungkin ada kekhilapan yang kita lakukan. Ada tentunya kekhilapan itu adalah yang harus kita rubah, sehingga kita akan yang lebih baik. Perlunya kita memuhasabah diri kita, mengenang diri kita. Apakah kita sudah menjadi insan yang amanah di permukaan bumi Allah ini? Apakah kita sudah insan yang menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita? Makanya kata Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dititipkan kepadamu, padahal kamu mengetahui hal itu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bisa menjadi insan yang bijak dalam menyikapi dari apa yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Jangan sampai kita nantinya tatkala ditanya Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan Allah kita amanah, kita tidak dapat mempertanggungjawabkan amanah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarrah pun perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan maupun perbuatan yang tak baik yang kita lakukan, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijrah ini insyaallah 1 Muharram 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan kita mampu mengintrospeksi diri kita, mampu memuhasabah diri kita. Semakin hari semakin berkurangnya jatah kita hidup di permukaan bumi Allah ini. Artinya kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan, maka dari itu mari sama-sama kita memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insan yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, tatkala kita sudah puluhan tahun dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apapun segala perbuatan baik kita dulu selama kita hidup mengalir terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengalir kepada kita walaupun kita sudah puluhan tahun dipanggil Allah. Apa tentunya jemaah yang dirahmati Allah menjadi orang yang beruntung itu? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata adama in qata'a amaluhu salasah." Apabila meninggal anak cucu Adam itu, terputuslah segala amal ibadahnya. Kita tidak mampu lagi beribadah kepada Allah. Tidak ada yang bisa lagi kita berbuat. Tetapi tentunya jemaah yang dirahmati Allah, kita hanya dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya jemaah yang dirahmati Allah, ada yang terus mengalir di hadapan kita. Ada amal ibadah yang terus mengalir di hadapan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah. Sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun sekolah, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah. Selama itu dijadikan untuk tempat ibadah, beramal ibadah kita kepada Allah, walaupun kita sudah ratusan tahun dipanggil Allah, ini akan mengalir terus di hadapan kita. Ini akan menjadi penolong kita. Inilah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ilmun yantafa'ulah. Ilmu yang kita ajarkan, yang kita berikan pelajaran itu. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah, apabila ilmu itu diamalkan oleh orang lain, tentunya untuk berbuat baik dan beramal ibadah kepada Allah, walaupun kita sudah ratusan tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengalir terus amal jariahnya itu. Yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh, yang tentunya yang mendoakan kita. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak menyampaikan itu anak kandung saja, tetapi anak soleh itu termasuk anak didik, anak angkat kita, anak asuh kita, anak yang kita berikan pembelajaran. Dengan pembelajaran itu dia insyaallah menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Ini akan selalu mengalir kepada kita. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Berusahanya kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, terutamanya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diwajibkan Allah maupun disunahkan baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mampu terus berbuat baik untuk amal ibadah kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan tabungan akhirat kita
kelak nantinya akan kita peroleh nantinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Aliyul Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.